Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 Juni 2023. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku penyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau timbul cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini kami boleh sekali lagi menikmati anugerah, berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini itu semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Engkau menyapa, Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau memampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga.
Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan pada hari ini adalah mengasihi siapa? Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu Saudara akan dengan yakin berkata, "Ya, saya mengasihi Tuhan." Seringkali dengan mudah dan dengan yakin kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Namun di dalam perjalanan hidup, sikap hidup yang tercermin dalam kehidupan kita seringkali berbeda dari yang kita ucapkan. Memang tidak mudah, namun hati yang mengasihi Tuhan akan mendorong kita untuk hidup, bersikap, belajar untuk mentaati Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa. Berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, pada firman Tuhan yang kita baca hari ini, ternyata ada juga mereka yang membaca kitab, melakukan ibadah, melakukan semua ritual setiap hari selama bertahun-tahun, tetapi ternyata mereka hidup di dalam legalisme, yaitu menekankan perbuatan atau melakukan perintah manusia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jika saya melakukan ini, nanti Tuhan marah. Jika saya melakukan ini, nanti saya dihukum. Jika melakukan ini, saya tidak diberkati. Sehingga pada akhirnya kehilangan anugerah Allah yang cuma-cuma. Melakukan semua perintah hanya karena takut dihukum, takut tidak diberkati Tuhan. Melakukan perintah hanya supaya terlihat baik di depan orang lain, supaya terlihat rajin, terlihat tidak bercacat melakukan ritual. Pada akhirnya, ketika hidup dalam sikap legalisme ini, akan mudah sekali untuk menghakimi orang lain ataupun memiliki sikap yang munafik. Bapak Ibu Saudara, orang seperti itu memuliakan Allah dengan bibir, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dari luar mereka tampaknya benar, nampaknya suci, nampaknya mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, bukankah sikap hidup seperti demikian sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri? Tidak mau terlihat buruk di mata orang lain dan juga tidak mau dihukum oleh Tuhan ketika tidak mentaati perintah. Bapak Ibu Saudara, motivasi yang salah inilah yang perlu terus diselidiki di dalam hati setiap kita. Apakah saya sebenarnya melakukan ini semua? Saya sedang mengasihi Tuhan atau saya sedang mengasihi diri saya sendiri? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhan bukan supaya selamat,
bukan supaya saya diberkati, tetapi saya mau taat kepada Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sementara Tuhan Yesus mengatakan pula bahwa hukum yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan hidup kita. Apakah sikap kita selama ini, ibadah dan kehidupan yang baik yang selama ini kita lakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, mau mentaatinya, atau ternyata kita sedang mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan menegur kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini apa yang kami lakukan, hal baik yang kami lakukan, ritual ibadah yang mungkin kami lakukan, bersumber dari hati dan motivasi yang tidak tepat. Kalau seandainya benar demikian ya Tuhan, mari Allah Roh Kudus berbicara dalam hati kami, mengubah hidup kami, hati kami dan motivasi kami, supaya kami hidup terarah sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Kami mau menuruti segala perintah Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan karena kami begitu mengasihi Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, kami pun seringkali gagal. Tapi kami percaya di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kami, yang menguatkan kami untuk hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.